Silakan Bu. Iya Bu. Sudah nampak Bu? Sudah nampak ya? Kade. Sudah. Lagi proses. Bukan lagi kan? Terus segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu apa bisa nggak nih. Ya. Coba dulu. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya dengan tema konsep meningkatkan kompetensi guru melalui supervisor ya. Diajukan memenuhi tugas mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengasuh Dr. Yuliza SAG MSc. Ya. Iya, ada beberapa yang sama memang judulnya kan? Latar belakang dari makalah saya ini yaitu setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Selain pengawas sekolah dan dinas pendidikan serta pengawas pendidikan agama Islam, kepala sekolah juga sangat berpengaruh dalam kemajuan sebuah madrasah. Kepala sekolah di samping harus bertanggung jawab dalam kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah sehari-hari sebagai wujud perannya selaku administrator. Juga bertanggung jawab mengawasi, membina, memotivasi kinerja para guru dan tenaga kependidikan selaku supervisor dan dituntut menguasai kompetensi dalam pelaksanaan tupoksinya. Jangan sampai nangis. Nah, selanjutnya pembahasannya peranan kepala sekolah dalam supervisi akademik. Perannya sebagai supervisor dalam melakukan supervisi harus mengetahui secara jelas apa saja yang harus disupervisi dan bagaimana tekniknya. Sagala 2013 menjelaskan dalam melakukan kegiatan supervisi, tentu kepala sekolah dapat memulainya dengan menanyakan dalam hal apa saja guru perlu mendapat bantuan dari kepala sekolah. Pertanyaan ini penting untuk memfokuskan bantuan apa yang akan diberikan kepada guru tersebut. Supervisi akademik merupakan salah satu aspek penting yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga harus diupayakan secara bersama-sama dengan kepala sekolah sebagai supervisor dan seorang pengawas tentunya. Selanjutnya, peningkatan kompetensi profesional guru melalui supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi akademik dalam mengembangkan kompetensi profesional guru melalui mata pelajaran umum. Pertama, memahami konsep, prinsip, dan lain sebagainya tiap bidang pengembangan mata pelajaran umum. Nah, kedua, membimbing langsung guru dalam menyusun silabus, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, dan lain-lain. Keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kelima, memotivasi guru untuk melakukan perkembangan teknologi atau memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pembelajarannya. Hal yang tidak kalah penting, keterangan dari murid atau siswa tentang sejauh mana seorang guru tersebut menguasai materi pelajaran. Ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa murid yang dimintai keterangan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pidata, bahwa dari berbagai teknik dan metode supervisi yang ada 3 teknik supervisi yang sering dipakai supervisor dalam melaksanakan tugasnya
uh, menyusun supervisi guru, diantaranya teknik observasi kelas, teknik kunjungan kelas, dan teknik supervisi klinis. Pelaksanaan supervisi dalam peningkatan profesional guru. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepada semua guru secara merata mendapatkan supervisi. Oleh karena itu, kepala sekolah sudah meningkatkan lagi supervisi. Karena itu, kepala sekolah harus meningkatkan lagi frekuensi untuk pelaksanaan supervisi dengan melibatkan wakil kepala sekolah atau guru senior. Kegiatan supervisi akademik atau kunjungan kelas dilakukan pembinaan terhadap guru melalui kegiatan kelompok atau rapat rutin. Kompetensi yang harus dimiliki guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dari gambaran pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Nah, jadi kesimpulan dari makalah saya, guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan penentu keberhasilan. Nah, melalui kinerjanya, guru juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang harus dimulai dari aspek tentu saja tidak hanya guru, tapi supervisor juga bekerja sama dengan kepala sekolah sehingga meningkatkan mutu yang diharapkan bagi kemajuan sekolah. Nah, sekian presentasi saya, Ibu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan dan memberi saran. Mohon bimbingannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Cutlisna. Ini ada beberapa teman yang belum masuk belum diterima ya Bu? Iya, karena tadi ini dan tadi lagi lihat slide. Jadi ini ada makalah yang judulnya sama, jadi kita persilakan dulu kepada Ibu yang luring di sini untuk mempresentasikan juga makalahnya karena judulnya pun sama, biar sekalian nanti kita diskusinya. Boleh, Bu. Di screenshotnya presentasinya di ini dulu Bu, biar masuk yang lain. Sudah ya Bu? Sudah tutup Bu? Belum? Udah. Enggak usah, ini masuk di sini aja. Hah? Enggak, presentasi aja dulu sekalian. Udah bisa? Belum?
Alhamdulillah, Mas. Boleh, Bu, saya lanjutkan. Boyo san leta bro HP ro nunde de boti. Lu sujud. Ka. Swing. Swing suaranya, Bu. Jauh kameranya. Betul tak you swing berjiuh-jiuh tambah-tambah. Tak. Ini ada tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan makalah saya. Fikir ratu wan, ni boleh fikir betul. Mata kuliah supervisi pendidikan Islam yang berjudul makalah saya berjudul kompetensi guru dalam kegiatan supervisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang selama ini dijalankan di Indonesia menjadi sebuah isu yang paling banyak kan? Tantangan pendidikan Islam semakin kompleks dan sistematis, mulai di arah dan tujuan pendidikan Islam, profesionalitas guru, dan kurikulum yang telah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dapat dikembangkan menjadi informasi bagi dalam pembinaan pendidikan Islam. Interaksi dan komunikasi antara kepala madrasah dengan guru pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari sistem dan manajemen pendidikan Islam demi untuk mencapai perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru yang diharapkan. Pengertian kompetensi guru pendidikan Islam. Menurut Dia dan Ida Suartini mengatakan bahwa pengertian kompetensi guru adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru yang berkenaan dengan tugasnya. Menurut pendapat lain, Muhaimin dalam bukunya juga berpendapat bahwa kompetensi guru adalah seperangkat tindakan intelijen bertanggung jawab yang harus dimiliki seorang guru sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Dari beberapa pendapat, saya simpulkan bahwa kompetensi guru pendidik Islam, kemampuan dasar guru pendidikan Islam baik yang berupa kemampuan pengetahuan, sikap, performa dan tanggung jawab dalam mendidik generasi umat Islam. Dengan demikian, guru pendidikan Islam yang berkompetensi akan senantiasa mengembangkan diri melalui membaca, menulis, dan meneliti supaya mampu bersaing dengan terdepan dalam mendidik siswa. Macam-macam peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan supervisi pendidikan Islam. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dididik. 2. Kompetensi kepribadian.
Kualitas guru pendidikan Islam sangat dipandang dari kualitas kepribadiannya dalam sehari-hari, baik dari tata cara berbahasa, mimik wajah, serta berkelakuannya. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan madrasah. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Kemampuan guru pendidikan Islam tersebut didasari oleh semangat dan tanggung jawabnya dalam mendidik siswa sebagai generasi muslim. Kompetensi profesional yang harus dimiliki guru pendidikan Islam. 1. Penguasaan terhadap landasan pendidikan Islam. 2. Menguasai bahan pengajaran pendidikan Islam. 3. Kemampuan menyusun program pengajaran pendidikan Islam. 4. Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, kompetensi guru pendidik Islam ialah segala kemampuan yang dimiliki oleh guru pendidikan Islam dalam menyangkut pengajaran, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. Kegiatan supervisi pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru guna mencapai mutu dan kualitas pembelajaran yang efektif. Kompetensi pedagogik dikenal dengan kemampuan guru dalam menggunakan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran yang baik. Supervisi pendidikan Islam berperan mendorong untuk selalu membaca dan melaksanakan penelitian baik di dalam kelas maupun di luar kelas madrasah. Di samping itu, supervisi juga mengontrol kepribadian guru pendidikan Islam yang bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah, baik serta sehat dan jasmani. Dalam mengembangkan amanat pengajaran pendidikan Islam, kompetensi sosial juga dapat dikembangkan melalui kegiatan supervisi kepala madrasah dengan interaksi dan komunikasi yang searah. Sedangkan kompetensi profesional didapat oleh guru pendidikan Islam melalui penguasaan materi yang mendalam dan luas. Sekian, terima kasih. Ini presentasi makalah saya yang sangat sederhana. Kalau ada masukan dari teman-teman, saya persilakan dan saya mohon bimbingan dari ibu pengasuh supaya mendapat lanjutan yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Yusniar. Kita lanjutkan dengan satu orang pemakalah lagi yang sudah hadir secara luring di Pasar Sarjana. Silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tadi? Nggak apa-apa, beda tulisan. Beda perspektif. Mohon maaf nggak kedengaran ini Bu. Saya mati. Oke, lanjut. Terus, lihat itu tadi. Nah, gitu. Dah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 16 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan, memerlukan peranan supervisi. Pentingnya bantuan supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis, bukan masalah fisik material semata. Pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat, orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di musala, di rumah, dan sebagainya. Itu menurut M. Ali Hasan dan Mufti Ali. Guru dalam perspektif Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan memberikan pertolongan terhadap mereka dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba atau khalifah Allah maupun sebagai makhluk sosial. Itu menurut Muhaimin. 2003 halaman 163. Berdasarkan penjelasan di atas, guru adalah orang dewasa yang memiliki keahlian dalam ilmu keguruan yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak sehingga memperoleh kedewasaan baik jasmani maupun rohani yang pada akhirnya anak didik tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala serta mampu berinteraksi sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas dan tanggung jawab guru. Guru dalam pembelajaran mempunyai peranan mengajarkan, mendidik, dan membina siswa-siswi tentang apa yang belum diketahui dan memberi pemahaman serta membentuk karakter yang baik. Menurut Sparlan, peranan guru dapat dibagi menjadi guru berperan sebagai pendidik, tugasnya mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. Guru juga sebagai tenaga pengajar yang tugasnya menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, merancang pengajaran,
Melaksanakan pembelajaran, menilai aktivitas pembelajaran. Guru sebagai fasilitator, juga guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelayan, guru sebagai perancang, guru sebagai pengelola, dan juga guru sebagai inovator, guru sebagai penilai. Kemudian kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, terutama pasal 8 menyebutkan tentang kompetensi seorang guru, kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial. Adapun kompetensi kepribadian, guru harus memiliki kepribadian stabil, dewasa, arif, bijaksana, serta berwibawa. Menjadi uswah, menjadi contoh bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam mengelola pembelajaran siswa. Kompetensi profesional, guru harus mampu dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru melakukan bimbingan kepada siswa untuk memenuhi standar kompetensi. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan siswa, dengan sesama guru, dengan orang tua wali murid, dan juga dengan masyarakat. Supervisi guru, pengertian dari supervisi, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melakukan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Itu menurut Syafaruddin dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 74 dan 75 sampai 75. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti tujuan pendidikan di sekolah, agar guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikan, juga menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Juga membantu guru dalam masa orientasi, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Objek supervisi pendidikan yaitu pembinaan personil yang meliputi kepala sekolah disupervisi oleh pengawas, guru disupervisi oleh kepala madrasah, staf disupervisi oleh kepala madrasah, peserta didik disupervisi oleh guru. Menurut Baharudin Harahap, tahun 1985, halaman 29 sampai dengan 31. Pembinaan non personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Langkah-langkah supervisi, yang pertama, pendahuluan kegiatan yang dilakukan antara lain persiapan mengajar secara tertulis, kemudian kesiapan media dan alat-alat pembelajaran, cara mencetak atau perekaman data yang digunakan oleh supervisor. Yang kedua, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi.
Yang dilakukan antara lain pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama guru mengajar. Yang kedua, pengamatan intensif dilakukan setiap selang beberapa menit dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Hal-hal yang perlu didiskusikan adalah kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya. Hasil rekaman dari yang dituliskan dalam dokumen observasi maupun dalam paket. Kemudian yang selanjutnya, cara dan strategi yang digunakan dalam penyampaian umpan balik. Diskusi memberikan umpan balik bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih atau sedang mengajar meningkatkan keterampilannya. Pemberian umpan balik harus dilakukan dengan segera akan objektif mengenai sasaran yang telah dibicarakan dalam pertemuan pendahuluan. Rambu-rambunya adalah sesudah selesai, guru diminta untuk mengungkapkan persepsi atau kesannya mengenai kegiatan belajar yang ia lakukan. Yang kedua, supervisor bersama dengan guru menganalisis kegiatan tersebut. Selangkah demi selangkah dilengkapi dengan data hasil pengamatan supervisor. Yang selanjutnya, mengidentifikasikan hal-hal yang tidak baik dan kekurangan dalam pelatihan. Dan juga yang perlu diingat bahwa supervisor harus berkali-kali atau sekali-sekali memberikan pujian, ulasan positif, penguatan, dan juga penghargaan agar guru ada perasaan puas dan bangga sehingga tumbuh kemauan keras untuk memperbaiki diri. Juga pada akhir diskusi umpan balik, supervisor bersama-sama guru menarik kesimpulan dari latihan yang baru saja dilakukan. Kesimpulan, guru adalah orang dewasa yang memiliki keahlian dalam ilmu keguruan yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak sehingga memperoleh kedewasaan baik jasmani maupun rohani yang pada akhirnya anak didik tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat tanggung jawab guru yang paling utama adalah guru berperan sebagai pendidik, tugasnya mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. Dan guru sebagai tenaga pengajar, tugasnya menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, merancang pengajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai aktivitas pembelajaran. Seorang guru wajib menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Ini merupakan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawasan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan oleh supervisor kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Demikian paparan makalah kami yang sangat jauh dari sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran untuk penyempurnaan makalah kami persilakan kepada Ibu pengasuh untuk membimbing dan memberi arahan kepada kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risma yang telah mempresentasikan makalahnya dengan judul konsep peningkatan kompetensi guru melalui supervisor. Jadi pada hari ini ada 3 makalah dan 2 judul. Jadi ada 2 judul tentang konsep kompetensi guru. Baik, terima kasih Ibu. Nah, yang telah mempresentasikan makalahnya dengan judul konsep peningkatan
peningkatan kompetensi guru melalui supervisor. Jadi pada hari ini ada 3 makalah dengan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya? Baik, Pak Syukri. Ya, sedikit mungkin dari cerita dan yang disampaikan oleh di pemakalah, 3 pemakalah, mungkin arahnya hampir sama, yaitu menyangkut dengan meningkatkan kualitas guru. Yang satu lagi tadi Bu Yusnidar juga, Bu Jud, mungkin konsep. Kalau Ibu Husna juga konsep. Artinya konsep di sini berarti kepala madrasahnya yang memiliki satu konsep untuk memajukan satu pendidikan melalui mensupervisi, jadi menilainya guru. Konsep mungkin bisa diibaratkan kalau orang buat kue itu adonan-adonannya, campuran-campurannya sehingga jadi kue kan. Mungkin urun dagung kuah api juga lagian bahan mandum baru banget kuah. Mungkin di sini menariknya konsep, artinya apa yang menjadi pertanyaannya ataupun penjelasan sedikit, apa konsep-konsep itu terpengaruh dengan tempat ataupun kondisi sekolah ataupun madrasah kita dalam merencanakan satu konsep, atau memang konsep itu yang sudah ada di pembelajaran ataupun di kurikulum. Mungkin sedikit penjelasannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep-konsep berkaitan kondisi merasa. Berpengaruh ya kan? Dan lain? Kurang dengar Bu, kurang dengar. Saya rasa konsep-konsep itu terpengaruh karena kenapa? Ada sekolah yang lebih besar, yang supervisornya tidak mungkin 1 orang. Ada juga sekolah yang kecil, jadi yang supervisornya itu bisa untuk 1 orang kepala madrasah saja, dan tidak harus minta guru-guru senior untuk melakukan supervisi. Sementara kalau sekolah besar, dia harus dibantu oleh para guru senior karena tidak mungkin dilakukan sendiri oleh kepala sekolah yang menjadi supervisor untuk mensupervisi guru. Itu saya rasa yang saya jawab. Mungkin ada bantuan lagi dari Ibu Lisna atau dari Ibu pengasuh. Demikian Pak Syukri. Bu, nah, terima kasih Bu Husna. Tadi juga saya simak tadi, mungkin satu lagi yang perlu kita tambahkan dari menjadi seorang guru itu memang berat tadi ya. Ya. Guru harus sebagai dan seterusnya. Artinya beban guru itu memang mendidik siswa untuk bisa baca tulis dan karakter. Mungkin berat memang tugas itu, lebih dari tugas seorang ibu rumah tangga mungkin. Karena kalau ibu rumah tangga kan terbatas yang kita didik ataupun kita bina. Mungkin kalau di sekolah mungkin sampai 40, 30 dan sebagainya. Mungkin harus, kalau sekarang ini Bu, mungkin harus tambah satu lagi, guru itu harus wajib menguasai IT, menguasai ilmu IT supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, terima kasih Pak Syukri. Tambahan Bu Husna mungkin atau tidak terdengar saya tadi. Iya, terima kasih Pak Syukri. Mungkin dari Cuk Lisna menambahkan atau dari teman-teman yang lain? Menurut saya sebenarnya saya sih kurang nangkap poin dari maksud pertanyaan Pak Syukri. Jadi tadi sebenarnya Pak Syukri maksudnya pertanyaannya itu kurang gini.
Bu, diulang lagi Bu. Tadi kan konsep berbicara tentang Ini Bu Cut, konsep, artinya kan Pak Syukri bertanya konsep-konsep yang dilaksanakan itu apa berpengaruh di sekolah atau di madrasah, yang kita rencanakan itu apa berpengaruh di madrasah kita, itu yang ditanya kalau nggak salah Pak Syukri ya. konsep itu apa terpengaruh di beda-beda tempat ataupun lokasi yang kita sekolah kita begitu Bu. Apa terpengaruh atau memang konsep itu tidak boleh lari dari jalur konsep yang ada dalam juknis ataupun kurikulum, ataupun harus bisa dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Itu yang mungkin jadi perlu dijelaskan mungkin untuk lebih kita pahami semua gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi sih itu sangat terpengaruh ya, karena setiap sekolah berbeda latar belakangnya, kehidupan sosialnya, sosial bermasyarakatnya berbeda, agamanya berbeda, lingkungannya berbeda, latar belakang pendidikan warga sekitarnya juga sangat berbeda. Saya rasa di sini tidak bisa disamakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Mungkin di sekolah perkotaan dengan penduduknya, dengan pendidikannya yang beragam, homogen, berbeda sekali dengan di desa atau di daerah terpencil seperti sekolah saya. Itu masyarakatnya masih sangat rendah pendidikannya, warga wali muridnya masih sangat miskin, banyak yang miskin. Itu mungkin sangat terpengaruh Pak menurut saya. Jadi artinya Bu, tidak bisa Bu, kalau merancang satu konsep itu harus dilihat dari latar belakang dulu ya. Iya, menurut saya seperti itu. Nggak bisa disamakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Harus juga kita perhatikan lingkungan-lingkungan sekitarnya atau latar belakangnya, Pak. Ya mungkin, Pak. Terima kasih, Bu. Masih ini juga. Baik, terima kasih Bu Krisna. Ada lagi yang mau menambahkan tentang kedua judul kita hari ini? Atau sudah melebihi ya, bising punya Bu Yus. Yang ditutup. Sehari-hari jadi makanannya dari. Ya, jadi memang makan kondisi masyarakat di perkotaan ya kan. Jadi karakter masyarakatnya. Jadi betul juga dengan lokasi sekolah. Sekolah yang letaknya di pesisir itu jadi berbeda dengan karakter siswa ketika dia di daerah pegunungan. Jadi berbeda juga dengan karakter ketika sekolah itu berbeda berada di daerah perkotaan. Karena memang kondisi geografis. Jadi karakter kita itu walaupun sama-sama di Aceh itu akan berbeda. Jadi kondisi supervisi juga akan berpengaruh bagaimana kondisi sekolah tersebut. Enggak sama-sama seperti ini, penafsiran Al-Quran. Al-Quran itu ditafsirkan pertama sesuai dengan pemahaman penafsirnya. Ya kan? Kemudian sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Itu juga mempengaruhi bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan. Jadi nggak akan lepas dari bagaimana kaidah bahasa dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan kondisi sekolah. Jadi mungkin tadi ada juga yang bilang wahpi ya kan. Wahpi juga berbeda-beda. Itu kan terpengaruh bagaimana ekoleksikonnya. Jadi bagaimana ketika
sayurnya letaknya di daerah pegunungan, itu rasa kuah piknya akan berbeda dengan kita di daerah yang Kayak di Aceh besar, taruh su ya. Di sini nggak ada. pesisir. Keragaman lingkungan itu Clear satu rasa, Bu. mempengaruhi rasa. Bagaimana bumbu yang ada di daerah di Langsa misalnya, itu ketika diracik akan berbeda dengan bumbu yang ada di daerah Aceh Utara. Ya, walaupun sama kuah pik, tapi rasanya itu tetap berbeda. Karena berpengaruh bagaimana leksikon lingkungannya. Itu kalau misalnya berbicara masalah kuah pik. Mungkin itu juga dengan supervisi pendidikan Islam. Keadaan kondisi. Tentang masalahnya Bapak Ibu. Ini ada yang masalah titipan. Ada yang setelah nama kita taruh titipan. Atau misalnya dia titipannya di atas. Nah, itu kalau titipannya di atas itu kita Ibu pakai link. Ya. Kadang jaringan hendak orang ya. Makanya pengarang atau siapa? Ya. Ini enggak, ini ya. Ini kan ada beberapa kutipan ataupun apa istilahnya ya? Footnote. Ya kan? Yang penomorannya itu setelah nama orang. Ada kan? Misalnya Muhaimin, angka terus di atasnya. Dalam bukunya apa bla 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 jelaskan apa. Jadi kalau misalnya kita lihat siapa si Muhaimin ini Yang dibicarakan sama dia. Nah, jadi di bawahnya nanti ada Muhaimin adalah itu penjelasan yang dia pendapat dia. Itu paham. Nah, kalau kita menurut Muhaimin bla 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 mengatakan sampai akhir apa yang dia katakan, di situ baru kita letakkan kutipan. Tapi kalau kita letakkan setelah nama Muhaimin misalnya, langsung angka ataupun Piaget atau langsung angka ya kan, berarti kita di referensinya itu kita menjelaskan siapa sih apa yang Muhaimin itu. Artinya seperti misalnya kita pesiju ya kan, istilah itu kan sering kita langsung kita kutip misalnya, langsung kita buat referensi. Itu kita katakan pesiju adalah tradisi bla 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 sampai akhir. Gitu. Jadi misalnya kita kan ada ketika ada istilah itu kita jelaskan di bawahnya. Jadi kalau misalnya seperti Muhaimin, kita langsung tanda kutipnya di atasnya Muhaimin ini. Setelah pendapat baru kita taruh. Iya, jadi setelah apa yang kita kutip dari dia, baru kita taruhkan referensi. Tapi kalau menulis tesis kayak gini juga bisa. Iya. Terima kasih. Untuk tesis seperti itu karena kita kan mau menjelaskan pendapat dia itu kita kutip di mana. Nah, itu. Hanya proposal yang sebaiknya. Kutipannya kayak gini, Pak. Jadi itu kalau metode penulisannya. Nah, itu ada istilah misalnya dalam bahasa Aceh geci, kadang-kadang menjelaskan geci adalah dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia itu kepala desa atau apa kan. Itu kadang-kadang orang juga menjelaskan di footnote. Tradisi misalnya pesiju atau apalah yang sejenisnya itu menjelaskan di footnote. Tapi masih itu kan di metode penulisan dia. Nanti kamu kalau ketika menulis disertasi itu metode penulisan yang kita perlukan untuk penulisan secara ilmiah ya.
Enggak, maksudnya kan waktu tempat. Kenapa? Enggak. Kalau seperti itu, berarti kita menjelaskan yang di belakangnya. Nama itu kita jelaskan bahwa dia itu adalah seorang apa, gitu. Misalnya Pak Edi misalnya kan. Dia setelah pendapat dia baru kita taruh Cuma pindah tempat kutipannya aja itu ke bawah, ke ujung setelah habis pendapatnya. Betul, cuma letaknya Baru penomorannya. Ibu baru proposal ada kumpul. Apa itu kan bisa untuk tesis nanti. Proposal kan masih diseminarkan lagi. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Ibu ini mungkin atau udah ngerti semua? Hadir Bu Yus. Ya tolong komentarnya lah Kak. Komentar apa ya tentang konsep tadi ya? Boleh. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Syukri, kalau tidak salah saya tangkap, adalah apakah konsep dalam sebuah pendidikan itu apakah harus sama di antara satu madrasah dengan madrasah lainnya? Kalau tidak salah seperti itu, atau harus sama atau berbeda? Iya, benar Bu. Begitu ya Pak Syukri ya? Ya. Begitu maksudnya. Karena kan itu kan setiap membuat konsep kan juga harus dilihat daripada juknis ataupun kurikulum juga tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang sudah dibuat mungkin kan. Cuman kita kan punya kultur daerah ataupun hak kita untuk menentukan bagaimana jalur arah yang kita bawa, seperti orang membawa perahu kemana arahnya yang harus dicapai tujuan ke pantainya, begitu mungkin Bu. Iya. Benar sekali Pak, memang kita dalam bertindak atau memimpin sebuah madrasah itu kan ada patronnya, ada juknisnya. Akan tetapi untuk mengembangkan sebuah madrasah itu kan sangat tergantung kepada kita juga. Karena pada dasarnya konsep itu apa sih? Kalau menurut saya konsep itu adalah gambaran atau rancangan atau ide yang kita pikirkan itu, langkah apa yang akan kita buat sehingga madrasah kita itu menjadi lebih maju. Itu menurut saya. Jadi tentu saja sangat tergantung kepada kondisi, baik kondisi madrasah maupun kondisi lingkungan madrasahnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Cut Lisna tadi, bahwa untuk sekolah-sekolah yang ada di perkotaan misalnya, tentu mereka dalam kurikulumnya atau dalam ekstranya atau dalam program unggulannya, tentu IT itu yang dinomorsatukan misalnya. Jadi itu sangat tergantung dengan kondisi, baik kondisi madrasah maupun lingkungan masyarakat kita Pak. Jadi misalnya kalau kita di pedesaan atau di kampung lah kita katakan, atau kalaupun sekolah kita maju walaupun di kampung, tetap kan harus memperhatikan kultur. Artinya begini, kita di lingkungan yang masyarakatnya agamis, yang religinya itu sangat menonjol. Jangan misalnya di situ kita langsung lantas mau menggerakkan atau menghidupkan drum band misalnya, walaupun itu sebuah kegiatan yang memancing minat peserta didik untuk masuk ke tempat kita, tapi kan tidak harus berbenturan juga. Karena ada loh Pak di daerah kita di Aceh Utara, ada madrasah yang sangat maju sebelumnya, saya nggak usah sebutkan namanya, tingkat MTS, tetapi
mau dibuat drum band dan akhirnya berhasil ada drum band di situ, pada kenyataannya justru siswanya menurun lebih daripada 50%. Karena apa? Karena di lingkungan itu penduduknya sangat kental dengan nuansa agama, masyarakatnya, tokohnya itu sangat sangat religius seperti itu. Jadi sangat tergantung pada kondisi keadaan lingkungan madrasah kita dan masyarakatnya dan tokohnya bagaimana. Itu menurut saya. Jadi tentu nggak boleh kita samakan. Misalnya antara satu madrasah dengan madrasah lainnya. Begitu Pak, kalau menurut saya tetap ada patronnya, ada juknisnya. Selama tidak melanggar dengan juknis, kita silahkan laksanakan, tapi harus kita perhatikan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Harus kita perhatikan betul-betul lingkungan masyarakat kita itu bagaimana. Jangan sampai kita berniat baik, kita mau memajukan madrasah, ternyata berbenturan dengan tradisi, dengan kebiasaan masyarakat di suatu tempat. Justru bukan kemajuan yang kita dapat, justru kemunduran. Begitu Pak menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mungkin Bu. tanggapan tambahan dari Bu yang Bu Mimi sampaikan, mungkin ini sharing-sharing aja Bu ya. Mungkin kadang-kadang kita perubahan rotasi kepala madrasah, kebanyakan kadang-kadang tidak melihat kultur yang ada di situ untuk membuat suatu perubahan, kurang pendekatan, sehingga dari maju bisa ke mundur ataupun dari mundur ke maju kan. Kadang-kadang itu juga terkendala juga oleh kepala madrasah ataupun supervisor tadi, sehingga kok bisa tahun ini siswanya berkurang sedangkan siswanya banyak di satu kampung tersebut. Kadang-kadang kalau kita tadi mampu membuat suatu sensasi baru yang bisa kadang-kadang siswa-siswa tetangga, kampung tetangga bisa berminat kepada kita. Mungkin juga itu sangat terpengaruh juga tadi kepada kepala madrasah ataupun kepala sekolah. Mungkin kalau di sini bisa kita melihat kembali bagaimana sistem pendidikan dahulu yang belum memiliki IT. Mungkin konsep apa yang Mereka lakukan. yang orang-orang tua kita dulu dalam memberi pendidikan kepada anak kelas 3 mungkin sudah bisa sebanding kelas 6 sekarang, mungkin ya, enggak semua. Kelas 3 udah bisa Tapi, kali-kali semua. sangat melekat di kepalanya konsep apa yang mereka tawarkan. Mungkin menurut waktu saya sekolah dulu, seingat saya, mungkin yang pertama seorang guru itu menjaga kewibawaannya. Seorang guru tadi benar-benar disegani dan benar-benar dikenang itu guru. Artinya model gayanya yang mungkin yang ditawarkan kepada anak-anak ataupun caranya, sehingga anak baik di sekolah ataupun di luar sekolah dia sangat menghormati dan sangat menghargai guru. Mungkin itu konsep dulu. Mungkin yang keduanya, karena konsep dulu itu lebih ke apa tadi, bimbingan moral itu lebih kental, lebih kuat. Karakter siswa terbentuk. Sedangkan sekarang sudah banyak kemajuannya di IT mungkin, tapi karakter siswa itu sangat-sangat rendah, lebih-lebih di bidang akhlaknya. Mungkin kita kembali kepada yang dulu lagi. Mungkin di sini mungkin saya ingin menawarkan kepada kita semua untuk kembali kepada konsep dasar dulu. Kenapa dulu berhasil? Yang mungkin tingkat sekolahnya hanya sekolah dasar, tapi kemampuan bidang matematik kaliannya juga dihafal, baca tulis bisa. Sedangkan sekarang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ada, tapi tidak terkuasai. Yang dulu yang fasilitasnya sangat-sangat terbatas mungkin. Di segi fisik bangunan mungkin sangat-sangat rendah ataupun media-media lainnya, tapi berhasil. Mungkin begitu. Pinter-pinter semua Pak ya. Dulu ya. Kita lihat konsep. Mungkin kita kembali kepada konsep dasar lagi tadi, sehingga untuk membentuk satu karakter anak-anak itu harus dari kita dulu. Harus jadi guru di luar sekolah. Artinya di mana saja kita guru. Kalau kita seorang pendidik itu sangat dihargai kita, mungkin sekarang itu sudah luntur hal demikian itu. Mungkin Bu Mimi tadi juga seperti saya bilang tadi, perubahan rotasi kadang pertukaran kepala juga jadi satu kendala juga.
mungkin tergantung dari bagaimana kita memanage kondisi yang ada. Memang zaman sekarang ini susah untuk mengajak anak untuk memenuhi patuh kepada kita ataupun kepada aturan yang sudah kita buat, karena mungkin faktor pengaruh perkembangan zaman. Nah, namun kalau kita kembali kepada konsep dasar, yaitu religius kitanya, anak-anak juga, mungkin lebih baiknya kita mengkaji ataupun membaca kembali bagaimana sejarah-sejarah dulu dalam melakukan satu proses pembelajaran, sehingga dengan fasilitas yang sangat minim tapi bisa terwujud konsep-konsep ataupun rencana yang akan dicapai. Mungkin demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang ada aktif bagian nih? Ada tambahan lagi teman-teman? Mungkin dari Bapak Edi. Pak Edi ada tambahan? Pak Haji Zulkifli. Pak Jul. Pekan anak bersuara orang yang senior. Senior yang mana nih? Muncul lah. Papa. Ibu menjelang megang mungkin. Lebaran, jangan lebaran. Ya, senior yang ada Pak Bos sudah berangkat ya, Pak Amin. Pak Amin baru pulang di jalan. Berangkat berarti. Gure, Pak Yusri, Pak Muslim, Pak Dino. Itu menarik karena konsepnya harus dijabarkan lebih luas lagi supaya kita lebih nanti mencapai suatu tujuan dengan konsep yang sama, mungkin aja ada yang beda kan. Ya, menurut kalian memang kalau dilihat memang yang namanya konsep itu seperti yang dijelaskan tadi itu memang berpengaruh dengan adat budaya biasanya di tempat. Kalau misalnya ke daerah pegunungan itu mulai prinsip ya, kalau di pesisir lain prinsip. Itu juga ada pengaruhnya dengan tiga sistem formal, non formal dan informal. Tapi kebanyakan yang kita lihat sekarang itu pembelajaran itu lebih condong kepada formal, cuma di sekolah saja. Sementara semangat kita memperoleh di dalam masyarakat kayaknya sekarang udah berkurang. Itu mungkin kalau saya rasa itu mungkin ada pengaruhnya dengan masa konflik dulu. Saya lihat itu sistem belajarnya pun masih ada sedikit ya. Kalau wilayah saya dulu itu ada sedikit masa konflik dulu. Karena dari masa konflik itu kita pernah terputus pendidikan selama beberapa tahun dengan kita tidak tahu mau pegang apa lagi. Kemudian dikondisikan dengan zaman sekarang juga dengan COVID juga itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kita kayaknya sekarang itu harus memulai kembali, harus rally kembali kayak dulu kayaknya. Seandainya kita berharap ya kepada masyarakat itu pelajaran sedikit masalah dalam mendidik menjaga lingkungannya ya, yang pendidikan yang termasuk pendidikan non formal ya di masyarakat itu. Kita mengharapkan juga kepada masyarakat bisa memberikan penguatan kepada proses pendidik kita. Karena kalau kita lihat kalau sekarang ini kalau melihat kondisi pada saat anak di setiap PD itu tidak ada lagi yang menyangka. Bahkan orang yang disangka pun akan berkomentar, ngapain dia sangka-sangka dia anak sendiri nggak mau gitu. Jadi kayaknya lebih itu. Tentang konsepnya itu memang sesuai dengan keadaan lah kalau kita lihat. Kalau posisi menurut karakter pesisirnya, kalau tengah menurut karakter tengahnya, kalau pegunungan di pegunungannya. Saya rasa itu begitu ya. Terima kasih banyak. Iya Pak Jul, seperti Pak Jul pegahnya kan, itulah kadang-kadang sekarang berharap penuh keberhasilan anak oleh wali juga kepada kita pendidik. Kalau dulu kan 50-50 lah, di sekolah 50%, di rumah 50%. Dan kalau sekarang kurang hal itu, mungkin lebih dititik beratkan kepada kita. Artinya sampai 80% anaknya harus berhasil, tergantung kepada gurunya. Mungkin inilah yang jadi permasalahan mungkin sekarang. Kita pun guru kadang banyak dipersibukkan dengan administrasi yang mungkin
bisa mencapai target yang seperti orang tua ataupun wali harapkan mungkin Bu, Pak Jula, sehingga mutu setiap tahunnya anak-anak didik kita itu bisa jadi tahun ini tinggi, kadang turun gratis. Itu mungkin banyak juga pengaruh faktor lingkungan keluarga ataupun didikan dari wali. Kalau di daerah saya mungkin banyak yang kasus-kasusnya yang kita dapatkan itu, kenapa si anak kadang-kadang dari kelas 2 ke kelas 3 berhasil, kelas 4, 5 nggak berhasil. Itu kalau kita pelajari itu banyak yang broken home kadang-kadang, ataupun problem-problem di lingkungan keluarga yang bisa mempengaruhi watak siswa. Itu juga satu problem lingkungan keluarganya. Itu juga yang kelas 2 juara 2, juara 1, kadang kelas 3-nya udah ke bawah kali gitu kan. Itu saya sudah supervisor dengan lingkungan, kebanyakan juga disebabkan oleh broken home ataupun kisah keluarga, sehingga anaknya tinggal di neneknya. Itulah yang sangat-sangat Kalau nenek cuma merubah dia. Apalagi zaman sekarang bebas HP. HP itu sangat Kadang-kadang berpengaruh. penggunaan fasilitas HP itu sangat bermanfaat untuk pendidikan, namun disalahmanfaatkan oleh si anak, oleh orang tua ataupun neneknya nggak kontrol, apalagi tinggalnya bebas mungkin ya. Ini yang kita sayangkan sekarang ini, dengan kemajuan zaman ini, mutu pendidikan sangat-sangat rendah, dan juga moral akhlak anak makin tidak bagus. Mungkin tantangan kita ini seorang guru luar biasa tadi seperti Ibu sampaikan. Iya, Bu. Kadang-kadang kan lupa semuanya, kita kasih juga makan ya. Makin lama libur, lama nggak sekolah, mereka makin lama berinteraksi dengan HP. Jadi sebenarnya konsep aturan sekolah itu kan semua udah ada. Di situ sebenarnya berlaku kebijakan ya, kebijakan supervisi, kebijakan kepala sekolah itu berlaku kebijakannya. Karena memang karena satu aturan itu nggak semua lingkungan bisa kita berlakukan. Nah, itulah di situ berlaku kebijakan supervisor, kebijakan kepala sekolah terhadap keputusan-keputusan yang diambil untuk sekolah. Memang sekarang kalau saya lihat gedung makin canggih, gedung-gedung sekolah udah lebih canggih kan daripada dulu, tapi karakter anaknya yang enggak, karakter siswanya nggak berubah ya. Akhlaknya ya. Makin fasilitas makin bagus. Makanya harus kita kembali siswanya ya pada enggak. Konsep orang-orang dulu yang mendidik kita. Ya. Kemudian sekarang juga dipengaruhi HAM. Jadi sedikit kita tegur, itu juga artinya HAM itu juga mempengaruhi karakter anak. Kadang-kadang orang tua nggak paham dengan kondisi si anak. Jadi HAM sekarang pun yang diberlakukan itu juga lebih memperburuk kondisi karakter anak kadang-kadang. Ya Bu, kadang-kadang kita konsep udah bagus, tapi di lapangannya itu nggak ada bantuan dari wali, lingkungan juga nggak bagus hasilnya konsepnya. Mungkin kalau kita dukungan dari masyarakat ya, mungkin lebih terarah kepada mendidik karakter, dan kita fokus kepada suksesnya kita itu bisa baca tulis ataupun Al-Quran siswa, itu mungkin sudah suatu luar biasa sekarang Bu. Kalau kita lihat sekarang bukan yang kondisi pendidikan sekarang, kayaknya memang orang tua kebanyakannya ogah dalam mendidik anak. Dilihat gini Bu, masalahnya kan kebanyakan kan orang langsung lama dari madrasah kemudian langsung pesantren, otomatis dia nggak usah menjaga lagi. Memang karakter sekarang. Itu misi utama sebenarnya itu, karena ogah menjaga di rumah, ya masuk pesantren saja, kalau dijaga semua. Itu memang sudah terbentuk karakter sekarang, itu sudah ada di kepala orang itu. Kita sendiri aja lebih baik juga Pak Jul, karena bisa menjaga lingkungan. Yang masalahnya kan bukan masalah pesantrennya, masalahnya kita sendiri kayaknya pola menjaga anak itu harusnya kita lebih terdodik kepada pesantren. Jangan aja. Ini orang tuanya Pak pekerja semua sekarang Pak. Iya. Lebih kuat. Jadi masuk pesantren, kadang-kadang mereka juga dari usia sekolah dasar itu udah mencari sekolah yang sampai sore.
Iya, yang nggak pesantren begitu. Kenapa nggak ada les sekali, gitu kan? Malah kalau di kampung saya itu kebanyakan gitu. Iya, ya kita pikir-pikir. Iya, setengah harinya kalau di kampung saya cara menjagaannya itu kan susah karena sekarang bebas. Kalau lagian di kampung nggak seberapa lagi open terhadap anak-anak. Paling-paling kalau sekarang itu kalau orang pintar di kampung kalau nggak masuk pesantren, dia akan setengah harinya ke sekolah. Kemudian habis siangnya datang lagi ke pengajian. Habis pulangnya maghrib, habis lagi diantar lagi pengajian. Itu aman itu. Karena dalam proses pendidikan terus. Kalau dulu saya kecil enggak. Dulu saya waktu kecil saya masuk ke pasar aja, itu sudah, mau kemana? Aku kerja ya, nah gitu kalau masa kecil saya gitu. Makanya aman waktu kita kecil, sekarang enggak. Makanya kalau sekarang itu memang budaya kita agak sedikit bergeser kayaknya. Itu pengaruh budaya juga ada. Itu Bu. Budaya lokal Pak ya. Iya. Pengaruh zaman Pak Jul. Kadang-kadang Iya, tamat MTS ataupun SMP dia tidak segan lagi untuk merokok di depan kita. Itu Ya. satu kenyataan yang nyata kita lihat dari Iya, iya. istilahnya sudah tamat di sekolah kita, dia sudah selesai situ, nggak ada Iya. tekanan batin lagi. Memang nggak bisa kita larang karena itu sudah lepas dari tanggung jawab kita ya. Namun kita geram melihatnya karena apa? Dia tidak bisa menghargai walaupun dia sudah merokok, mungkin bisalah disembunyi-sembunyi. Tapi kalau dulu kan paling takut kita kan. Nggak bisa Kan pola pikir Iya. sekarang karena kurangnya ditanamnya tadi karakter sehingga tidak ada saling menghargai ataupun menghormati gurunya lagi, mungkin begitu. Iya. Karena ada penelitian yang saya baca itu setinggi apapun jenjang pendidikan seseorang itu tidak bisa merubah karakter seseorang. Jadi kadang-kadang orang bertanya, anak yang paling jujur itu apakah STK, SD, SMP, SMA atau yang kuliah? Pasti orang akan jawab yang paling jujur itu apa? TK. Jadi kalau udah makin tinggi pendidikan itu udah nggak jujur lagi. Makanya nggak salah ketika penelitian itu dikatakan bahwa lembaga pendidikan tidak bisa merubah karakter seseorang. Ya, mantap Pak. Gimana nih? Itu ada penelitian tuh. Itu gimana tuh Bapak-bapak Ibu-ibu? Pak Sukri ayo. Sebenarnya Bu itu iya, tapi bisa tidak. Karena karakter itu terbinanya dari banyaknya mengikuti pelajaran pengajian ataupun keagamaan, sehingga di situ dia terekam bahwa ini tidak boleh mungkin ya. Tapi terpengaruh kembali anak itu walaupun sebelumnya sudah memiliki karakter yang bagus, tapi disebabkan pengaruh pergaulan sehingga luntur hal-hal itu Bu. Mungkin yang Ibu temukan mungkin bisa jadi ya, tapi ada juga yang tadi dari sebelumnya bagus karakternya, gaya hidupnya juga bagus, mungkin pola-pola pergaulannya, tapi setelah mendapatkan satu pergaulan yang mungkin dia senangi, sementara dia tidak terasa bahwa itu sudah merusak karakternya, mungkin Bu. Pergaulan yang salah ya Pak. Pak Sukri? Lingkungan, ya pengaruh lingkungan paling besar. Itu contoh misalnya ketika kita bawa anak-anak, bonceng anak-anak di depan, ada lampu merah. Jadi ketika kita langgar mereka pasti protes, udah lampu merah kenapa jalan? Nah, jadi ketika mereka udah besar, mereka yang bawa kereta, jadi itulah sebenarnya pendidikan karakter itu dimulai dari kecil itu. Kadang-kadang kita buru-buru nggak sempat lagi berhenti di lampu merah jalan. Nah, itu mungkin salah satu contoh konsep pendidikan yang nggak baik terhadap anak. Gitu. Itu kan biasa kita bonceng anak-anak di depan, anak kemudian lampu merah kena buru langsung jalan. Kalau kami guru laki Bu, lampu merah kok jalan. Tapi itu satu siswa-siswa kita dulu mungkin. Itulah susahnya juga. Menambahkan sedikit ini, memang berbicara tentang pendidikan ini tidak akan habisnya ya, terutama kalau melihat potret perkembangan pendidikan di masa yang sekarang, miris sekali memang.
sedih sekali kita. Banyak faktor di sini yang mempengaruhi. Saya lebih melihat karena kita pendidik yang paling bersalah itu ya sebenarnya kita itu. Kenapa saya katakan kita? Tanggung jawab kita sudah sangat kurang. Boleh kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita sekarang lebih kepada melaksanakan kewajiban saja, tetapi sudah kurang menggunakan hati. Sudah tidak mau berrepot-repot lagi, dalam arti kalau dulu, zaman-zaman dulu, guru itu seperti yang dikatakan Pak Syukri atau siapa tadi, tidak hanya di madrasah, di luar pun sebagai guru. Tapi kita sekarang coba kita perhatikan, habis jam sudah, bahkan kalau sudah habis jam rasanya sudah selesai tugas kita, boleh pulang sebentar, nanti datang pencet absen. Padahal di luar dari kita sebagai guru, banyak tugas tambahan kita di madrasah. Kita masih bicara di madrasah ini Bapak Ibu. Belum lagi di luar daripada itu. Sebagai guru pun kita tidak lagi menjadi yang digugu dan ditiru. Kita tidak lagi menjadi panutan. Kita tidak lagi menjadi suri toladan. Karena apa? Salah kita sendiri selama 10 tahun belakangan ini sudah mengajari anak curang. Itu harus kita sadari. Kapan itu terjadi? Ketika nilai itu dipesan ya. Saya sudah pernah sampaikan ini dulu. Nilai siswa itu dipesan oleh para pemangku kepentingan bahwa nilai di set harus sekian. Akhirnya dari atas, misalnya dari provinsi, supaya namanya bagus, dia tekan yang di kabupaten tentu menekan kita kepala madrasah. Akhirnya kalau Bapak Ibu pernah jadi pengawas, kita pernah berlaku membiarkan anak untuk curang. Bahkan kita termasuk orang yang memberi jawaban kepada siswa untuk dia bisa menjawab sehingga target tercapai. Itu yang pertama. Tanpa kita sadari, ini yang akan menjadi racun bagi anak. Tapi di saat itu kita bangga ketika nilai di sekolah kita itu tinggi, anak lulus dengan angka yang sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi belakangan ini? Lihatlah, apakah anak masih mau berpikir untuk belajar lebih giat, serius dan sebagainya? Tidak. Karena apa? Karena dia pikir tanpa dia belajar pun dia tetap akan dapat nilai yang tinggi. Plus ditambah lagi dengan keadaan Aceh yang pemberlakuan darurat militer, ditambah lagi dengan keadaan yang sekarang, jadi lengkap sudah. Itu yang kita di madrasah. Di luarnya bagaimana? Sama. Kita guru melihat anak kita di luar, kita sudah merasa itu sudah tidak tanggung jawab kita. Siapapun itu. Kenapa kita seperti itu? Ya karena itu tadi, kita tidak mau nanti bermasalah, malaslah, yang ada kita bilang nanti dia malah ngelawan, kan gitu. Tapi coba dulu, seperti Pak Jul katakan, masyarakat melihat siswa merokok, melihat siswa terlambat, dulu ramai-ramai loh menegur. Puka pega enahat mantang wewet hino. Atau ada di mana? Ubuk hino. Jadi anak ketakutan. Tapi sekarang mau dia merokok dengan baju seragam, mau dia tidak masuk sekolah, emang gue pikirin gitu kan? Kita cari aman aja, malah jadi sasaran. Maka jangan heran kalau semakin hari pendidikan kita ini bukan semakin bagus tapi semakin hancur, padahal fasilitas makin lengkap. Ditambah lagi dengan pola pikir masyarakat yang terutama dalam wali murid dalam hal ini hanya mengharapkan keberhasilan anaknya itu pada madrasah, pada sekolah, pada guru gitu. Padahal mereka lupa bahwa madrasah yang pertama itu adalah di rumahnya. Kepala sekolahnya adalah ayahnya dan guru, ibunya adalah gurunya. Mereka lupa tugasnya itu yang memang dalam Al-Quran pun itu sudah diajarkan seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa pendidikan itu ada di sekolah. Nah, tidak ada lagi kombinasi bahwa pendidikan itu ada di rumah, ada di lingkungan dia, dan ada di rumahnya gitu. Seperti itu sih menurut saya, maka komplitlah sudah keadaan yang sekarang ini adalah apa yang kita tanam beberapa tahun belakangan ini. Maka tidak usah memang kita menyesal sih, tapi apa yang hendak kita lakukan bahwa ini sekarang hasil panen kita yang sudah kita tanam 10 atau belasan tahun yang lalu lah.
Nah, cuman kembali lagi, Ya, terima kasih banyak Bu Bini. ya kembali lagi Bu, kita sebagai guru, kepala madrasah tetap tidak boleh putus asa lah, tetap harus berusaha minimal. Jikapun tidak sesuai dengan target kita, ibaratnya sudah berbuat semaksimal kita. Begitu Bu, menurut saya. Luar biasa pendapat Bu Mimi. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang itulah orang wali mengharap penuh kepada kita sehingga dia tidak berhasil menaruh juga kesan-kesan yang tidak menarik juga, kadang-kadang nggak senang ataupun benci kepada kita. Padahal tadi tuh tanggung jawabnya lupa dia kan. Satu lagi tadi juga tanggung jawab kita guru banyak yang sudah kita abaikan, sehingga pembiaran itulah yang membuat menurunnya mungkin pencapaian konsep tadi. Ya, Pak. Saya aktif nih. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat kondisi pendidikan kita sangat miris ya. Jadi memang Itulah, syukur kan Anda berdua di sini. sama. Nah, jadi sebenarnya salah orang tua, salah lembaga pendidikan itu Sekarang orang tua lebih percaya kepada sekolah kita ya daripada konflik sudah. Jadi sebenarnya negeri. jadi seperti itu. Jadi sebenarnya contoh yang paling kecil ya. Ketika ke masjid dilarang membawa anak-anak. Kadang-kadang ada masjid-masjid yang menuliskan kata-kata yang seperti itu. Tapi di sisi lain ketika anak ditinggalkan di rumah, mereka bermain dengan televisi, bermain dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi masjid itu kita contoh misalnya Masjid Madinah, masjid di Masjidil Haram itu anak bayi udah dibawa ke masjid. Iya, salat gendong anak. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu mungkin juga berpengaruh karakter anak-anak di kita. Di kita di sini dilarang membawa anak-anak ke masjid. Jadi gimana sebenarnya anak-anak Kita bawa. bermain ketika orang tuanya salat? Nah, ketika sholat taraweh contoh, anak-anak nggak boleh ribut, kan itu. Itu kan sehingga orang tua malas bawa anak-anak ke masjid. Jadi kan nggak ada penerus kita ya. Iya, itu sebenarnya kalau misalnya di kita Masjid Madinah, ketika waktu satu orang anak nangis, ketika orang udah berdiri sholat, disitulah anak-anak menangis. Jadi kalau di kita satu hari berani tinggi, besar-besar orang tua nggak tinggi, dilihat oleh orang lain, boleh bawa anak ke masjid. Itu mungkin salah satu juga Mempengaruhi karakternya. salah satu mempengaruhi karakter anak. Kita nggak membiasakan anak-anak dari kecil itu ke masjid. Iya, Bu. Iya betul Bu, kita tidak memberi contoh yang baik pada anak. Sekarang Bu kan wali murid itu hampir di semua sekolah. Sedikit saja guru medeksu atau roh mucuke, kadang nggak sengaja pun ya laporkan, dipolisikan. Makanya mungkin itu salah satu faktor akhirnya guru ya sudahlah malas berurusan. Makin kita open anaknya nanti kita makin bersalah seperti itu. Padahal rumahnya hanapre gelut kulit perut gerog. Tapi betul. Karena aturan HAM sekarang iya sedikit kita salah datang ke sekolah marahin guru bahkan di depan anak. Makanya anak jangan heran jadi anak yang berani sama gurunya, berani dalam arti berani melawan. Karena apa? Secara tidak langsung wali muridnya sudah mengajarkan anaknya hal yang tidak baik seperti itu. Iya Bu, kayak kami sekolah kemarin tuh ada guru yang padahal cuma entah dipukul pakai sapu bayar 1 juta, maka di penjara. Iya, sekarang anak udah mempolisikan orang tua. Itu kan sebenarnya aturan HAM di kita juga udah menggunakan aturan HAM dari mana? Kan itu nggak jelas juga Indonesia nih. Perataman Pak. HAM-nya. Kemarin ya, perataman yang bayar 1 juta ya. Gitu. Orang anak mempolisikan orang tua, menjadikan orang tua itu kan
Itu lagi ketika misalnya seorang contoh yang nggak baik ketika ditayangkan di televisi. orang tuanya kan marahin balik, ujungnya dia kan merasa ada yang membela dia. Dia mendukung kegiatan dia ya. Kesalahan yang sama, jadi nggak ada perubahan. Itu. Semoga kedepannya ada ini ya, lebih ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kita doakan mudah-mudahan ya generalis kita bagus lagi nanti. Ntar lagi kayaknya Bu kami ada masuk kuliah sama Pak Jafar. Ya, Kak, saya juga ada. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Mungkin hari ini, bukan mungkin hari ini kita pertemuan terakhir. Jadi ada yang belum terakhir, semua. Sudah semua. Cuman kita rencanakan hari ini terakhir semua. Nanti karena nilai harus masuk tanggal 25 paling lama. Tapi catatannya ya kan? sudah ada kemarin Sabtu karena makalahnya kan? Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu pada semester ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami juga pamit ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu.